taunya tuh kan dari broadcast message itu. Terus akhirnya cobain ikut karena waktu itu emang lagi slow dan kayak waktunya pas deh. Terus akhirnya ngumpulin berkas-berkas yang diperlukan tuh kayak KTP apa segala macam. Terus diminta juga kayak pernah melakukan apa sih. Nah kebetulan kan pernah gabung di komunitas gitu, jadi dimasukin kegiatan itu. Terus akhirnya tes dan lolos masuk ke sampai 5 besar. Waktu itu aku peringkatnya keempat, jadi maksudnya nggak terlalu tinggi banget. Nah setelah tes itu akhirnya selanjutnya adalah tes psikologi. Tes psikologi tapi abis itu udah nggak ada eliminasi lagi sampai hari ketiga. Terus besoknya aku ikut tes TOEFL dan wawancara bahasa Inggris sama wawancara kegiatan volunteering yang aku lakukan itu. Terus hari ketiga itu kayak wawancara dari kelima-limanya yang aku tes kemarin yang hari pertama itu. Dari seni budaya, ada kayak akademik, terus agama, komunikasi, sama psikologi itu. Terus hari itu juga diumumin, jadi deg-degan. Jadi dari pagi sampai sore, pagi kan kita wawancara, akhirnya sore itu pengumumannya. Dan akhirnya yang diumumkan tuh aku. Tuh kayaknya campur aduk, soalnya saya sama sekali nggak tahu tentang programnya. Maksudnya ya cuman baca-baca sekilas aja, walaupun ibu aku alumni, cuman mamaku kayak nggak pernah cerita gitu tentang program itu. Dan akhirnya aku searching sendiri, akhirnya ketemu lengkap ber-28 itu waktu mau pre-departure training. Terus ya udah, yang biasa ketemu cuma di chat, akhirnya ketemu benar-benar in person. Terus kita kayak di training gitu selama 2 minggu. Training 2 minggu itu lebih kepada kayak pembekalan lah, terus kayak hidup selama di kapal tuh kayak gimana. Karena kan program ini sebagian besar adalah naik kapal pesiar itu. Terus ya udah akhirnya 2 minggu penuh darah itu terlewati. Terus ya udah akhirnya tiba saatnya untuk terbang ke Jepang. Jadi terbang dulu? Ya ke Jepang dulu, jadi Jakarta, Narita dulu. Terus sampai di sana tuh kayak yang excited karena bukan pertama kali ke luar negeri, cuman ini Jepang gitu loh. Maksudnya ya gimana ya, kayak impian semua orang aja gitu. Terus dibayarin gratis gitu kan, maksudnya apalagi. Dan maksudnya bukan dibayarin gratisnya, tapi aku sendiri ngebawa nama negara gitu, bukan ngebawa nama provinsi lagi, bukan ngebawa nama aku sendiri lagi, tapi ini bawa nama negara. Soalnya aku kayak menjadi duta muda buat pemuda Indonesia gitu kan. Jadi emang misinya adalah friendship and mutual understanding among ASEAN and Japan, menjasean gitu. Terus kegiatannya setelah dari Tokyo itu kan aku dibagi per namanya solidarity group gitu, geng-geng gitulah, tapi sudah diatur. Jadi aku berdua sama temanku dari Kalsel itu masuk namanya SGH. Itu nggak stay di Tokyo, tapi kita dilempar lagi ke prefecture, ya kayak provinsi-provinsi lah kalau di Indonesia. Aku dapatnya di Saga Prefecture. Di sana kebanyakan orangnya bertani. Terus kebetulan orang tua angkat aku kan di sana ada kayak orang tua angkat gitu. Jadi orang tua angkat aku itu dia pegawai PNS gitu. Cuman orang tuanya itu petani. Jadi hari pertama nginep di Saga, aku nginep di apartemennya si Eiko itu yang kakak angkat aku. Terus di hari keduanya aku diboyong ke rumah keluarganya yang gede banget. Terus kalau di Jepang kan petaninya tajir-tajir ya, maksudnya mereka bercocok tanam tuh benar-benar pekerjaan gitu. Terus yang benar-benar sukses. Jadi punya orang tua petani, rumahnya gede banget, rumahnya Jepang banget. Kalau rumah si Eko kan apartemen agak lebih modern. Dan ini aku benar-benar experience kayak ini loh, saya kayak Jepang. Aduh kayak nonton apa sih film Jepang yang dulu itu kayak Osin gitu loh, bener-bener yang duduk di bawah. Terus yang cara makan Jepang dan bener-bener makanannya otentik dari Jepang. Nah tapi aku senangnya si Eko ini kan paham karena aku muslim. Jadi dia memang mesenin makanan buat aku. Mungkin emang agak susah nyari makanan halal yang benar-benar halal, cuman dia memang nggak pakai mirin, nggak pakai alkohol, dia memang pesannya seperti itu. Jadi orang tua angkat aku
ada dibekali pengetahuan tentang kayak makanan halal gitu. Terus udah aku 3 hari stay di Saga Prefecture itu, dan akhirnya terbang lagi ke Tokyo untuk ikut Youth Leader Summit. Itu kayak kita sama-sama semua. Terus aku gabung sama discussion group aku. Jadi tadi ada SG, sekarang gabungnya sama discussion group. Belum aku belum masih di Jepang. Itu kayak di NYC, kayak youth centernya gitu. Jadi kita gabung sama 11 negara kayak kontingen itu, terus sama gabung sama lokal youth-nya. Jadi mereka juga nge-hire lokal youth itu untuk ngebantuin kita discussion. Nah, tema discussionnya itu kayak tentang inclusive society. Kan lagi hype banget tuh inclusive society. Jadi emang kita ngebahas itu. Terus selama 3 hari kegiatan nggak cuma discussion aja. Jadi kayak emang ada kayak exhibition. Kebetulan Indonesia itu ngebawa tema kain sama kopi Indonesia, dan sambutannya keren banget, apalagi tentang kopi. Kopi itu juga lagi hype banget kan. Dan kopi Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak mungkin nggak punya kopi, apalagi kopi yang paling terkenal adalah kopi luwak. Nah itu orang-orang sana kan kayak excited banget, tapi sayang banget kita nggak bisa nyediain dalam seduhan karena memang dilarang menyediakan makanan atau minuman gitu karena takut tumpah atau apa. Tapi kita kayak ngeciumin baunya atau ngeliatin ini loh, maksudnya prosesnya bikin kopi Indonesia. Terus kain kan kita kaya banget tuh, nggak cuman batik doang, tapi kayak ada songket, terus kayak ada tenun yang lagi rame banget. Terus jadi kita ngenalin itu ke orang di Jepang di sana. Kebetulan orang Papua juga bisa masuk, jadi nggak cuman untuk kita doang nih, tapi juga masyarakat di sana juga boleh masuk. Orang Indonesia juga banyak tuh yang datang. Jadi iya, maksudnya wah ketemu orang Indonesia seneng gitu. Nah udah, terus juga ada kayak 3 minutes performance. Itu pertama kali kita performance. Kebetulan aku juga ngebawain tarian dari Kalimantan Timur. Dengan bangga banget tarian Kalimantan Timur bisa disaksikan sama orang-orang di sana gitu. Jadi ya bangga lah. Terus udah gitu selesai di NYC akhirnya.